Baik Bu sekalian, teman-teman, jadi kalau kita lihat rencana ambisiusnya MBG, itu kita bisa melihat bahwa mereka mau melayani sekitar 80 juta penduduk kita, ya, terutama anak-anak sekolah, kemudian ibu hamil, juga orang lansia. Ya. Kalau itu 80 dari 280, maka hampir sepertiga kurang ya dari seluruh penduduk kita. Nah, ini yang penting, karena selama ini cadangan pangan masyarakat itu ada di rumah tangga, ada di horeca, hotel, restoran dan kafe, kemudian mungkin ada di militer, mungkin kemudian juga ada di cadangan-cadangan lain ya yang ada di masyarakat. Nah, di rumah tangga terutama ya, dan di toko-toko ya, di toko-toko, di jaringan distribusi. Nah, ini yang kemudian dengan adanya SPPG, maka berpotensi akan ada cadangan pangan yang baru di SPPG itu. Berarti ada penambahan. Nah, ini sebenarnya bisa juga dipakai ya dalam jangka panjang, tentunya tidak sekarang. Sekarang manajemennya aja masih dibenahi ya tidak karuan itu ya. Ya, akhir-akhir terakhir kemarin kan ya, pagi ini ada berita kalau di Cilacap itu salah datanya dan lain sebagainya, sama DGN di katanya wakil bupatinya fiktif, kemudian ini harus ya. Jadi sangat strategik sebenarnya posisi dari SPPG ini untuk menjadi juga semacam cadangan ketahanan pangan dari masyarakat. Nah, makanya kenapa saya kemarin diwawancara sama UBTV ya, bagaimana mengawal MPD ini. Saya mengusulkan ada pendekatan community based ya, yang dirancang bagaimana kemudian masyarakat itu bisa memiliki akses ya dalam bentuk apa ya, terserah nanti dirumuskan, ikut berpartisipasi, apakah di dalam pengawasan, apakah di dalam proses, apakah kemudian di dalam menjadi bagian dari pembangunan kapasitas ketahanan pangan dari komunitas itu, di mana SPPG menjadi bagian integralnya. Sebagaimana yang sudah kita tahu berhasil sebenarnya kan posyandu itu kan sesuatu yang kemudian masyarakat sudah merasa memiliki ya, terutama di pedesaan ya. Nah, ini kalau community ini bisa dilibatkan ya, termasuk di dalamnya ada komite sekolah, di dalamnya ada paguyuban bapak ibu rumah tangga, dan kemudian juga anak-anak sekolah itu kadang-kala juga dibawa di SPPG yang melayani dia yang terdekat. Nah, kalau kemudian itu bisa dirancang, tentu saja akan menjadi satu kekuatan besar. Kenapa? Karena masyarakat itu berpartisipasi, bisa melihat, bisa mengevaluasi, dan juga kemudian terjadi kesadaran yang tinggi mereka untuk mendukung program ini, begitu ke media, ke mana saja, bahwa community base ya ini menjadi penting, menjadi bagian penting untuk melakukan penguatan kepada SPPG. Jadi SPPG itu bukan sesuatu yang sifatnya sluman-slumun selamat begitu dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi dia harus memang bisa paling tidak diakses oleh masyarakat aktivitasnya. Kenapa? Karena dia juga ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah, yang terjadi selama ini kan memang harus diombak total itu menurut saya, titik-titik yang sudah ditetapkan dan sebagainya itu memang harus dievaluasi lagi dan direorganize gitu ya. Nah, berikutnya kenapa saya tidak itu sebenarnya untuk daerah-daerah yang padat penduduk ya, saya tidak menyarankan sebenarnya kantin base gitu. Kenapa tidak setuju dengan kantin base? Karena tadi kalau itu berdasarkan kantin base, maka tidak terjadi kurang begitu bisa mengambil
keuntungan-keuntungan lain ya seperti ketahanan pangan ya yang kemudian industrialisasi yang pedesaan yang sudah saya sampaikan kemarin ya ini tidak bisa ketahanan pangan tidak bisa kemudian dia di kantin bis. Kenapa? Karena kantin bis kemampuan dia untuk menyetok bahan itu tidak banyak ya. Sehingga kalau di kawasan-kawasan yang padat penduduk ya pendekatan SPBG seperti sekarang ini oke gitu ya. Tetapi untuk kawasan-kawasan yang memang kurang penduduknya yang di daerah-daerah tertinggal itu yang mestinya kantin bis gitu ya. Melibatkan kantin sekolah itu menjadi lebih efektif. Tetapi setengah kental ya setengah kental itu kecil ya. Paling tidak kalau satu ton yang dia bisa ada di situ, maka kalau kali berapa ribu itu maka kemudian katakanlah kalau ada 10.000 ya 10.000 kemudian ada 1 ton ya maka kemudian ada 10.000 ton yang ada di SPBG. Memang kecil, tetapi ingat kecil tetapi ada di masyarakat, dekat dengan masyarakat gitu, yang tidak selalu Bulog bisa langsung mengakses itu kalau kondisi bencana. Jadi kecil tetapi kalau itu ada, makanya kenapa cadangan pangan rumah tangga dan cadangan pangan di distribusi di masyarakat itu selalu dihitung dan itu sangat penting. Kenapa? Karena meskipun kecil, tetapi dia ada di gudangnya masyarakat, ada di dapurnya masyarakat. Jadi jangan pesimis teman-teman, jangan pesimis ya dan diperbaiki niat tulusnya teman-teman yang bekerja di SPBG bahwa ini adalah suatu bentuk dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Betul harus dari hati yang paling dalam teman-teman harus mulai berubah pola pikirnya, berubah niatnya. Insya Allah sebenarnya meskipun tidak besar pasti para pemilik mitra-mitra itu akan mendapatkan keuntungan, tetapi yang wajar dan jangan kemudian memburuk lagi. Teman-teman, dari situ maka sebenarnya kita bisa mulai hari ini ya memahami bahwa suatu program itu ya pasti berkonsekuensi logik terhadap penguatan-penguatan yang lain, tidak hanya sekedar bagaimana memberi makan kepada anak-anak SD, SMP, SMA. Lebih dari itu adalah membangun suatu sistem yang juga nanti terintegrasi untuk menjadi bangsa ini menjadi lebih kuat dan lebih mandiri ya dalam hal. Jadi kira-kira itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, bergabungnya. Nah, insya Allah nanti kita akan terus live untuk menyampaikan isu-isu terkini apa ya